Bapa. Berdarah dan korban tercurah telah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami Tuhan hari ini berharap Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Inilah kami Tuhan umat-umat yang telah Kau tebus Bapa. Bila Tuhan kami boleh bersorak-sorai Tuhan meninggikan nama-Mu. Layakan kami pagi hari ini Bapa. Bila Tuhan apa yang kami persembahkan pagi hari ini itu semua berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus yang siap bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya.
berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita terima saudara firman Tuhan pada siang hari ini. Persembahan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita dengarkan persembahan dari pemuda remaja. Lalu mengalir ya. Haleluya.
kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga, bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup menunjukkan kekuatan-Mu, yang sanggup menunjukkan hikmat kebesaran-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang menyatakan diri-Mu di dalam segala kehinaan dunia, yang menyatakan diri-Mu di dalam segala kutukan-kutukan dunia. Engkaulah yang menyatakan kemuliaan-Mu di sampah-sampah, di bukit-bukit tengkorak, di kumpulan-kumpulan orang-orang terbuang, di tempat-tempat yang terhina di bagian-bagian bumi. Engkaulah Tuhan yang datang dengan segala kemuliaan-Mu, yang tetap menjadi Tuhan walaupun dibuang di tempat yang paling gelap. Engkau tetap Tuhan walaupun dicampakkan ke tempat yang paling kotor. Engkaulah Allah kami. Curahkanlah roh hikmat, roh pengertian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan kami hikmat akan kuasa salib-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, gembalakanlah kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami memahami dan mengerti rencana dan isi hati Tuhan, cinta kasih Tuhan buat kami, kasih sayang Tuhan yang dari hati-Mu boleh kami mengerti dan kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur ya kita bisa memasuki ibadah ini, ibadah Jumat Agung ini. Saudara, kami percaya hikmat dari Allah, kuasa dari Tuhan ada di tempat ini, terlebih lagi ada di hati kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberi tema khotbah saya tentang hikmat dari salib. Nah, saudara, ada satu pepatah yang mengatakan emas walaupun dibuang ke tempat sampah dia tetap emas. Ya, emas walaupun dia dibuang ke tempat yang paling kotor dia tetap emas. Nah, saudara, dia tetap menjadi harganya tidak pernah luntur walaupun emas itu dicampur-campur dengan kotoran, diaduk-aduk dengan kotoran yang paling kotor, yang emas tetap nilainya emas dan harganya tidak berkurang hanya gara-gara emas itu dibuang ke tempat yang kotor. Inilah filosofinya dari hikmat itu, saudara. Ya, dulu kita melihat ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, Allah tunjukkan bahwa dia lebih kuat dari Firaun. Aku akan tunjukkan bahwa Allah bisa membelah laut dan menenggelamkan Firaun ke dalam laut. Allah tunjukkan mujizat, Allah robohkan tembok Yeriko. Amin. Ya, Allah turunkan roti mana 40 tahun lamanya. Itu luar biasa. Tuhan pamerkan kekuatannya, itu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah dengan Yesus membuat jalan, dengan Tuhan membuat jalan di tengah laut, dosa sudah dikalahkan? Tolong dijawab. Apakah karena Tuhan sudah merobohkan tembok Yeriko, iblis sudah dikalahkan?
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Tuhan memutuskan dirinya. Kalau begitu aku mau turun ke dunia. Nah, Tuhan turun ke dunia, dia harus pakai badan manusia. Dia harus pakai kandungan manusia. Dia harus pakai apa? Tubuh manusia, makanan manusia, pakaian manusia. Itulah Allah. Makanya Tuhan dikasih pakai baju manusia, dilahirkan di kandang domba, dia tetap Tuhan. Emas ditaruh di kandang ayam, tetap emas. Nah, saudara, walaupun Yesus jadi anak tukang kayu, nggak punya uang, namanya Tuhan, dia tetap Tuhan. Amin. Nggak kayak kita kan, berubah-berubah. Nah, sebenarnya itulah yang mau Yesus tunjukkan kepada kita. Asal ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak usah. Ya ini kalau pakai hitam-hitam ini gaya-gaya aja ya. Maksudnya apa sih? Karena Yesus bilang udahlah, jangan nangis lah. Apa yang jangan tangisi saya? Jadi sebenarnya nggak perlu hitam-hitam juga. Tapi kalau supaya mau keren, nggak apalah. Tapi ke gereja dengan Yesus wajah. Jalannya pun jadi pelan, padahal karena bisu. Jangan gitu. Tidak itu maknanya. Amen. Iya, ini tradisi saja. Jadi, enggak kayak gitu yang Tuhan mau, saudara. Ya, yang Tuhan mau hari ini, salib itu kebanggaan Tuhan. Ya, nah cerita tentang salib ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita baca dulu ayatnya ya. Ya, Matius pasal 27 ayatnya yang ke-32. Nah, ini kan ayat-ayat tradisinya sebenarnya. Tapi nanti saya mau kunci ayat ini. Ya. Nah, karena orang Kristen ke gereja pas Jumat Agung kalau nggak dibaca, kurang sedih rasanya, kurang dramatis gitu ya. Sekarang ada dramatisnya ini. Nah, kalau nanti sudah mengerti hikmatnya, Yesus disalibkan, Matius 27 ayat 32. Ayat 32 saya baca, 33 jemaat yang baca. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 2, 3. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti boleh lanjut di rumah. Ya, nah ini salib. Saudara, berapa kali Yesus menceritakan kalau dia bakal disalib? Kitab Matius mencatat ada 4 kali Yesus bercerita tentang dirinya, bahwa satu hari nanti dia akan ditangkap, dianiaya, dipukul, disalibkan, dikuburkan. Itu 4 kali Yesus bilang.
Dan Yesus kasih tahu sama murid-muridnya. Seandainya kepada Arse dikasih tahu, C, 3 bulan ke depan engkau akan mengalami kesusahan, kau akan ditolak, bla bla bla. Pokoknya yang sedih-sedih lah. Terus what to do? Mungkin Arse curhat sama teman-temannya, aduh, aku semalam dapat berita, malaikat ngomong sama aku 3 bulan mungkin aku akan mendapatkan masalah di kantor. Ya, aku akan mendapatkan cobaan yang berat. Terus apa? Datang teman-temannya, udahlah, itu gak akan mungkin terjadi. Ya kan? Gak mungkin lah, yuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini kita sekarang cerita tentang salib. Ya, saudara, cerita tentang salib. Dan ketika Yesus ceritakan tentang salib yang akan dihadapinya, Petrus bilang, ditariklah Yesus, dibilangnya, hal itu tidak akan menimpa engkau. Apa kata Petrus? Hal itu tidak akan menimpa engkau. Itu akan dijauhkan daripadamu. Saudara, itu yang dipakai Petrus, hikmat manusia. Karena kecenderungan dari manusia begitu. Ya, pikiran kita dididik di sekolah, pikiran kita diajar di rumah, guru-guru kita mengajar demikian. Itu hikmatnya biasa. Ya kan, biasa. Dijauhkan itu daripadamu, dihindar. Ayo kita doa. Ya, secara pikiran manusia gak ada yang salah. Tetapi kenapa Yesus berkata kepada Petrus, hei iblis? Loh, kok iblis Tuhan? Kok iblis? Saya kan niatnya baik, supaya penderitaan, supaya kematian, siksaan itu, aniaya yang kau terima itu dijauhkan, tidak terjadi atas engkau. Tapi Yesus bilang, nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi kalau hari ini, salibnya dilepas ya. Jadi kalau hari ini saudara, salib ini pikiran Tuhan. Ini sama sekali tidak ada campur tangan pikiran manusia. Ya, amin. Ini pikiran Allah, ini gagasan Allah. Ya, ini idenya Allah, saudara. Makanya kalau Yesus tidak jadi disalib, atau kalau Yesus batal disalib, hanya gara-gara nasihat si Petrus, itu pikiran siapa? Iblis. Amin. Nah, itu pikiran iblis. Nah, jadi kita setuju hikmat salib ini adalah pikiran Allah. Amin. Ada rencana Allah. Salib inilah yang akan menjadi kebanggaan Tuhan, bahwa Dia mampu menunjukkan kemuliaan. Nah, sekarang kita sisir ya. Ya. Nah, Yesus pernah menghidupkan Lazarus dari kubur. Amin. Semua orang takjub, semua orang heran dan kagum ketika anak Imam Yairus, ketika anak janda di kota Nain, dan Lazarus saudara Marta yang sudah mati dihidupkan oleh Yesus. Semua orang bangga gak sama Yesus? Semua orang salut gak sama Yesus? Amin. Karena itulah kemauan manusia. Tapi pertanyaannya, sudahkah iblis dikalahkan walaupun Lazarus dibangkitkan? Sudahkah iblis dikalahkan sekalipun anak janda kota lain yang mati hidup? Sudahkah iblis dikalahkan? Sudahkah kuasa maut dikalahkan sekalipun dari tangan Yesus keluar
roti yang sanggup dimakan 5.000 orang. Sudahkah iblis dikalahkan? Sudahkah kutuk dosa dicabut kuasanya? Hanya gara-gara Yesus pernah merubah air jadi anggur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, pernahkah saudara melihat iblis bangga waktu Yesus waktu Yesus membuat mujizat itu, saudara, iblis tidak terganggu, saudara. Iblis sama sekali tidak terganggu. Dan sekarang lihat banyak gereja. Sekarang ada Ida Daya. Laris ya. Dulu Pastor Andy Simon. Ya, semua orang ingin mencari hal-hal yang seperti itu. Saya nggak melarang kita, tapi saya mau kasih tahu, itu tidak targetnya Tuhan. Itu tidak targetnya Allah. Amin. Saudara, nah sekarang saya tanya, mana yang lebih sulit dikerjakan Yesus? Mana yang lebih sulit dilakukan Yesus sampai 3 kali dia berdoa di Taman Getsemani, sampai keringatnya keluar seperti butiran-butiran darah. Daripada mana yang sulit dikerjakan Yesus? Ketika dia menyerahkan dirinya untuk disalib, daripada dia menyembuhkan orang buta. Mana menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang tuli mendengar, dan ketika dia harus menghancurkan tubuhnya, merobek-robek dagingnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mana yang berat, disitulah letak hikmah. Nah, saya kasih contoh begini. Waktu saya dulu sering melayani ke Johan. Johan itu awal itu masih barak-barak. Saya belum punya sepeda motor pun nggak punya, hanya pindah. Jadi satu hari sebelum saya pergi ke Johan, ini hujan sudah turun nih. Hujan sudah turun. Kemudian saya berdoa, dalam nama Yesus Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau berangkat melayani, tapi hujan nih. Saya berdoa, dalam nama Yesus, hujan berhenti. Ajaib, hujan berhenti. Serius, benar hujan berhenti. Wah, mantap. Ini hamba Tuhan Kaliber Internasional. Saya berangkat melayani. Sampai di Tuhan saya bersaksi. Kalian tahu tadi hujan doakan berhenti. Hebat ini pendeta, bukan kaleng-kaleng. Ya kan gitu. Tapi pertanyaannya, bertahun-tahun dari tahun 94 sampai ke tahun 98 saya melayani ke Johan. Apakah hujan hanya sekali itu atau masih ada hujan berikutnya? Masih ada. Nah, hujanlah entah beberapa bulan lagi lah gitu kan. Saya berdoa lagi, Tuhan, hamba-Mu mau melayani. Kemarin sudah berhenti, sekarang Kau berhentikan juga Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bukannya berhenti tambah lebat. Terus gimana? Berarti bukan kehendak Tuhan aku berangkat hari ini. Udahlah, masuk lagi ke rumah, enakan bikin indomie, tidur. Karena apakah begitu? Saudara, saya lihat hujan tidak berhenti. Saya ganti baju, pakai baju biasa, saya simpan baju dalam tas, ikat dengan plastik asoy, pakai jaket, berangkat. Saudara, mana yang lebih menderita? Waktu saya berdoakan dalam nama Yesus, hujan berhenti. Wah, hujan berhenti.
Saudara, ketika saya harus menempuh hujan itu, pilek saya saudara, dingin saya saudara, jalan licin saudara, ya badan dingin saudara. Nah, mana yang hebatnya? Kebanyakan orang menilai hamba Tuhan itu, wih hebat doanya, hebat. Tapi begitu nggak ada uang marah-marah dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, nah waktu Yesus membangkitkan Lazarus, nggak perlu Yesus sampai dari jauhnya Yesus teriak, Lazarus bangun. Oh yes, bangun Lazarus. Walaupun dengan masih kacang pocong. Semua orang kan heran dengan Yesus. Tapi sekarang Lazarus tidak dibangunkannya, yang buta tidak melihat dibuatnya. Tapi sekarang bagaimana dengan dirinya yang harus dia korbankan? Halo, saudara, itu hikmat. Itu hikmat. Dulu orang-orang bangga lihat Yesus, 5.000 orang, bahkan semua orang-orang tidak, kalau tidak dari Tuhan, tidak mungkin ada orang yang seperti ini. Oh, gitulah kan. Mereka memuji Yesus. Tapi ketika mereka melihat Yesus tak berdaya di kayu salib, ketika mereka melihat Yesus tidak melawan di kayu salib, wah, semua hikmat-hikmat manusia yang pikiran manusia tadi kan mentah semua. Termasuk murid-murid Yesus kan akhirnya kan ragu, benar enggak ini ya? Kemarin yang mati hidup, kok sekarang dia malah mati. Bahkan ditambah lagi dengan ejekan-ejekan tentara-tentara. Tentara-tentara menutup mata Yesus, kemudian ditempelengnya Yesus. Dan mereka bilang, coba kalau kau benar anak Tuhan, coba kau tebak siapa yang menempelengmu tadi. Yesus jawab enggak itu? Yesus tak menjawab. Orang-orang bilang, kemarin airnya di anggur bisa, orang lumpuh berjalan, buta melihat. Nah, saudara, tapi begitu sampai di salib semua hikmat manusia tumbang. Karena mereka sebenarnya nggak tahu apa rencana Tuhan di salib. Padahal salib inilah yang ditunggu-tunggu Yesus. Sebenarnya tujuan Yesus turun ke dunia bukan menghidupkan orang mati. Nah, sini saya kasih tahu. Ya, jadi tujuan Yesus ke dunia bukan bikin mujizat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, salib ini idenya Tuhan. Salib ini pemikirannya Allah. Ya, iblis pun nggak tahu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus tak berdaya di kayu salib, diambil bajunya sampai orang-orang hina. Tuhan orang Kristen itu katanya Tuhan disalib tak pakai baju. Dia kan begitu hinaan orang sama dia. It's okay lah, semakin dia dihinakan semakin nyata hikmatnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau Yesus dikasih tubuh, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, Allah dikasih tubuh, itulah Yesus. Allah dikasih daging, itulah Yesus. Allah harus turun ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, itulah Yesus. Allah itu lahir dari rahim Maria, dari benih Roh Kudus yang dikandung Maria. Itulah Tuhan yang dikasih tubuh manusia. Amin. Nah, kalau Tuhan dikasih tubuh, Tuhan dikasih daging, Tuhan dikasih tangan, Tuhan dikasih kaki seperti kita, Tuhan dikasih mulut, jadilah Yesus. Amin. Untuk apa itu dikasih? Dikasih rambut seperti kita. Itu hebatnya. Perjanjian lama, manusia diciptakan untuk serupa dengan Tuhan. Tapi ketika manusia berdosa, begitu baiknya, bukan kita yang disuruh seperti Tuhan,
Tuhan yang turun menjadi seperti manusia. Itu hikmat salib itu. Jadi hikmat salib ini, Allah tidak meminta kita lagi jadi seperti Tuhan. Tuhan yang menjadikan dirinya untuk menjadi seperti manusia, supaya sampai dia di sini. Kalau Yesus Tuhan tidak jadi manusia, sampai nggak disalib? Sampai nggak? Tidak kan? Mana mau Tuhan disalib? Yesus yang mau disalib. Makanya dia dikasih tubuh, dikasih mata, dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih perasaan. Amin. Dikasih daging, dikasih kaki, dikasih jari, dikasih mulut, supaya Yesus jadi manusia. Dan ketika dia jadi manusia, belum tentu Yesus bisa sampai di kayu salib kalau Yesus tidak menjadi manusia yang kudus. Kalau Yesus tidak menjadi manusia yang suci, kalau tubuhnya, dagingnya tidak menjadi kudus dan suci, Yesus tidak layak jadi korban. Halo, Yesus tidak pantas jadi korban. Kalau Yesus tidak hidup benar, Yesus tidak hidup suci, Yesus tidak mampu melakukan seluruh hukum Taurat secara dagingnya, Yesus tidak pantas jadi korban. Makanya untuk menjadi korban di kayu salib memang itu tujuannya. Bukan untuk menyembuhkan orang mati tadi. Tak ada korban sih. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara pernah melihat pohon mangga berbuah? Ya, mangga berbuah, kuini berbuah, udah berbuah, dilempar lagi. Pernah lempar pohon mangga? Ayo ngaku. Ya, dulu saya jalan pagi di Polres sana, atau SMA dulu, banyak pohon mangga sampai jalan pagi udah bawa kayu bro. Dilempar orang nggak pohon mangga yang tidak berbuah? Kenapa enggak? Udah berbuah, buahnya manis, nggak ada ulatnya kayak orang yang lempar. Orang yang lempar hatinya baulek katanya. Musuh hati yang mah baulek lolek. Salah apa sih pohon mangga? Udahlah berbuah, buahnya manis, dilempar lagi. Kasihan kali rasa pohon ini. Saudara, nah Yesus karena dia baik, karena dia suci, karena dia nggak berdosa, dia dikorbankan. Amin. Kalau ada setitik saja noda, kalau ada setitik ada salah, Yesus itu tidak pantas, tidak layak jadi korban. Nah, kenapa tidak layak jadi korban? Saya ini tidak pantas dikorbankan karena masih ada kekurangan saya. Makanya orang Kristen itu kalau belum mengalir darah Yesus akan sulit hidupnya berkorban. Saudara pernah lihat di dunia ini, di peradilan, di keluarga, di pekerjaan, orang baik selalu dikorban. Saya tidak sebut nama. Ada sekarang di TV Korea, pegawai PU. Kemarin waktu saya ke penjara, saya jumpa salamnya saya, Bang, apa bang? Salam sama Bang Hilal ya. Ya lagi Korea sampai Bang. Nah, jumpa saya dengan Bang Hilal, Bang, dapat salam. Dari siapa? Dari Sianu. Masih di dalam dia, masih tadi aku jumpa dekat masjid. Itu salam sama Allah. Itulah di PU itulah orang paling baik yang kenal. Dia pula yang masuk gara-gara jembatan ini. Ya, pernah nggak orang baik dikorbankan? Nah, itu mirip-mirip lah. Saudara dikorbankan kalau nggak salah ada nggak pernah?
Mau marah atau mau seperti Yesus? Halo? Nah, saudara, karena memang orang yang baik yang dikorbankan. Orang yang preman-preman kayak saya ini mana mau dikorbankan? Ya kita yang korbankan orang dulu. Iya, kita yang korbankan. Ya itu ada nampak yang gak polos-polos, yang gak tahu apa-apa. Sama dengan AKBP apa itu yang bersaksi di Sambo sambil nangis. Salah saya apa? Pernah saya buat salah sama bapak, kok saya dikorbankan seperti ini? Karena baiknya kok korbankan. Saya nggak tahu agamanya Kristen apa ini. Kalau Yesus nggak baik, nggak dikorbankan. Jadi tujuan Yesus untuk hidup suci, tujuan Yesus untuk hidup benar, tujuan Yesus untuk hidup berkenan sesuai firman Allah, bukan untuk dipuji-puji. Nah, orang kalau dipuji karena baik, bangga. Baik kali ya, baik kali. Kenapa? Aku minta 10.000, dikasihnya 20.000, baik kali. Ya. Nah, kalau ada kayak film Induk Dajjal, siapa cowok itu? Terjadi samsak. Kawin aku sama dia supaya mama gampang diinsil. Masa harus kawin sama orang samsak baru bisa diinsil? Ya, udah nonton Induk Dajjal. Nah, manusia kan begitu, saudara. Baiknya untuk dipuji. Nah, Yesus dia menjaga kekudusan, dia menjaga kesuciannya, dia menjaga kebenaran hidupnya supaya dia layak dikorbankan. Amin. Makanya itu yang saudara harus tahu. Walaupun dicari-cari kesalahannya, jumpa nggak? Nggak jumpa. Terus Pilatus bingung, kenapa kau tidak membela diri? Tidak ada kesalahannya, tidak ada kejahatannya, apalagi yang setimpal dengan hukuman mati. Terus dia bertanya, kenapa kau tidak membela diri, kawan? Yesus kan tidak mau membela diri. Yesus, dia tahu dia tidak bersalah, dia tahu dia tidak ada kejahatan, tidak ada apapun, dia 100% murni. Dan dia tahu dia berbuat baik, berbuat benar, berbuat suci, supaya dia layak untuk dikorbankan di salib. Amin. Makanya dia tidak perlu jawab. Ngapain? Karena ketika pertama Yesus dikasih casing, dikasih tubuh manusia, dikasih mata manusia, dikasih paru-paru manusia, dikasih jantung manusia, dikasih kulit manusia, Yesus tahu ini untuk dijadikan korban. Nah, supaya Yesus layak jadi korban, sebenarnya untuk Yesus kalau tidak mau disalib gampang, bikin salah, bikin aja dosa, dan dia tidak akan pantas jadi korban sekalipun ada sedikit dosa dalam hidupnya. Mengerti nggak saudara sekarang? Amin. Amin. Jadi dia berbuat baik bukan untuk dipuji. Makanya waktu dibilang pemuda yang kaya, guru yang baik, bukan hanya satu yang baik, yaitu Bapa yang di surga. Kalaupun Yesus jadi orang baik, benar dan suci, bukan untuk dibangga-banggakan dialah manusia yang sempurna seperti orang membanggakan nabinya. Nah, karena Yesus akan menaruhnya di kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, kenapa harus yang suci? Kenapa harus yang tidak berbuat salah? Kenapa harus yang benar-benar tanpa noda sedikit pun? Supaya Yesus di kayu salib. Karena disitulah caranya Yesus
mengambil wibawa Allah. Bukan karena cari muka. Kita mau dapat wibawa, jangan karena cari muka, karena kesucian. Amin. Saudara, cara mendidik anak yang paling baik, orang tua kita ini orang tua. Ini saya ngomong di depan anak saya, yang dia juga tahu bapaknya masih tidak sempurna. Saya masih minta maaf sama anak saya. Saya khotbah di depan mereka yang tahu kelakuan saya, saudara, dan dia juga tahu kalau saya salah, saya minta maaf. Sudah tahu. Hanya kesucian, kekudusan hidup, pendidikan yang paling baik. Amin. Oh, gak ada amin. 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 Ada berapa banyak yang punya gelar? Oleh profesor. Kesuciannya profesor, enggak? Siapa di sini yang S1? Kesucianmu S1, enggak? Bahkan anak SD, bahkan orang tidak sekolah bisa lebih suci hatinya daripada seorang sarjana. Saya bukan merendahkan sarjana. Karena kesucian itu hanya yang kau dapatkan dari Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang anak-anak kita habis diajar gurunya dikasih nama kok. Ada yang dipanggil Robert, ada yang dipanggil apa lagi? Robin, ada yang dipanggil Kriku. Kalau saya jadi guru mungkin lengkap. Ya. Nah, sebenarnya kenapa? Enggak ada teladan, enggak ada kesucian yang dia bagikan, enggak ada kekudusan yang dia share. Coba kita bagikan kesucian hidup itu. Kita bantu aja murid. Ini teman saya guru di SMA 1. Di kantin kalau yang dibilang murid, Pak, bayar rokok dan minum. Kalau aku jadi guru. Bayar rokok dan saudara itu ya. Jadi ketika Yesus harus menjaga kesucian hidupnya, gak perlu dipuji-puji dia. Nanti jadi meleset motivasinya. Dulu waktu di perjanjian lama, orang kalau datang sama Tuhan untuk pengampunan dosa kan dia bawa lembu, dia bawa domba. Lembu domba ini kan harus diseleksi oleh imam-imam. Gak boleh ada cacat, luka, tercabut kukunya, robek kulitnya, mimisan hidungnya. Gak boleh. Ya, harus domba, harus lembu yang benar-benar tidak bercacat dan tidak bercela. Barulah ketika diseleksi tidak ada cacatnya, tidak ada sakitnya, tidak ada kurangnya, baru lembu tadi jadi korban. Baru domba tadi jadi korban. Nah, ketika Yesus sampai di atas kayu salib, dia berdiri, dia dipaku sebagai orang yang paling suci. Ketika Yesus sampai di kayu salib, dicambuk-cambuk orang, dipukul-pukul orang, itu yang dicambuk orang, yang dipukul orang, yang diledai orang, kudusannya, kesuciannya, karena tidak ada satu pun kesalahan yang ditemukan oleh dua pengadilan. Saudara tahu, Yesus itu diadili oleh dua pengadilan, dua macam. Saya minta itu dikunci aja. Ya, saya serius, saudara.
Yesus itu diadili dengan dua pengadilan. Satu pengadilan agama Yahudi yang diisi oleh imam-imam dengan jenggot-jenggot, dengan tampilan wibawa hukum yang begitu luar biasa. Yang kedua, dia harus dihukum dengan pengadilan Roma yang kuat sekali ajas-ajas hukum dunianya, hukum-hukum sekulernya. Dan dua-dua ini tidak menemukan ada kesalahan. Tapi kenapa manusia waktu itu menghendaki Yesus yang dihukum, Yesus Barabas yang dibebaskan? Kenapa seharusnya Yesus dibebaskan, Yesus Barabas dihukum? Pasti kita meminta Yesus pantas disalib. Karena Barabas manusia berdosa. Dia akan dinikmatinya kutuk leher. Mungkin sesaat Barabas ketawa, aku nggak dihukum. Yesus yang tidak berdosa itulah dihukum. Saudara, ini penting saudara ketahui. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Barabas tidak pantas dihukum. Yesus yang pantas, karena Yesus tidak berdosa. Tapi kalau menurut hukum kita, Allah, hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saudara, karena Yesus tahu, saya harus jadi korban yang kudus. Kalau mau jadi korban yang suci. Makanya saudara, ini nasihat saya pribadi. Kita mungkin mengalami pencobaan. Mungkin orang utang tidak bayar. Mungkin orang janji tidak ditepati. Mungkin orang sengaja menjatuhkan kita. Mungkin orang sengaja menjelekkan kita di belakang kita. Mungkin orang sengaja memfitnah kita. Kalau saudara jalani sebagai orang suci, jalanilah sebagai orang kudus, sebagai orang yang inosen, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Tak perlu emosi membalas, awas supaya hukum kamu mau berlaku. Hukum tahu, tidak perlu saudara bilang begitu. Tidak perlu. Yang lebih tahu hukum itu Tuhan. Amin. Amin. Makanya Yesus kan tidak perlu. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Mereka tidak tahu Tuhan, kalau aku dikorbankan ini memang dari awal memang harus begitu. Kalau aku dikorbankan ini memang karena aku sudah siap. Jadi Yesus sudah siap, bukan detik-detik waktu dia dikorbankan. Semenjak dia lahir di kandang domba sebagai manusia untuk hidup benar, untuk hidup suci, tidak berdosa, tidak bercacat, Yesus hidup menggenapi hukum Taurat. Yesus tahu dia lakukan itu supaya satu hari nanti dia layak jadi korban di kayu salib. Makanya Yesus bilang, kau tidak tahu apa yang kau buat. Kalian tidak tahu apa yang kalian buat. Kalian juga tidak tahu apa yang kalian tangisi. Betul kan? Amin, ngerti kan? Terjawab kan? Tidak tahu kalian juga kalian nangis kalau melihat tubuhku terpecah-pecah. Sementara musuh tertawa-tawa karena berhasil menyiksa Yesus. Tuhan Yesus bilang, baik yang nangis, baik yang menyalibkan, baik yang meludahi, semuanya itu tidak tahu. Matilah Yesus. Oke, matilah dia. Dikuburlah dia. Oleh siapa? Oleh Yusuf dari Arimatea. Dikubur. Saudara, yang dikubur ini siapa? Yang dikubur ini korban yang tidak berdosa. Yang dikubur ini korban yang tidak ada dosanya sama sekali, yang betul-betul suci. Turunlah Yesus ke alam. Makanya tadi dikatakan terjadi apa? Gempanya terjadi di langit
atau di mana biasanya kalau terjadi gempa? Hah? Di mana biasanya terjadi gempa? Dan ada apa di situ? Yesus melepaskan orang-orang tertawan itu, kekudusannya, kesuciannya sebagai anak, sebagai manusia yang dikorbankan itu membuat iblis terpaku. Saudara, iblis tidak berani menangkap Yesus karena Yesus itu memang tidak berdosa. Dua pengadilan mengatakan tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Tidak ada dosa yang ditemui di situ. Tidak ada. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus turun, setan, iblis, mana kunci maut? Sini. Dia kasih. Yesus tidak bawa pasukan. Itulah kekudusan tadi gunanya. Itulah kesucian tadi gunanya. Amin. Kenapa Yesus harus jadi korban yang suci? Kenapa dia harus jadi orang suci baru dikorbankan? Supaya membungkam, supaya dia menutup mulut-mulut iblis itu, saudara. Supaya kekudusannya, wibawanya membuat iblis tidak berkutik. Makanya orang yang berani, orang yang suci hatinya. Oh, dicari-cari orang salahnya tidak jumpa. Oh, dicari orang tekrekotnya tidak jumpa. Coba sekarang di bangsa kita kalau ada yang berani menuding-nuding, pasti dicari salahnya. Siapa orang ini? Kok lantang kali ngomongnya? Cari dulu ini, pasti ketemu. Pasti. Iya. Seperti anggota DPR ngomongnya lantang-lantang begitu digebrak, terdiam. Kenapa? Nanti dicari-cari kesalahan, pasti jumpa. Nah, ketika Yesus turun ke alam maut, saudara, makanya terjadi gempa yang saudara baca tadi. Yesus buka itu kunci-kunci alam maut. Dia bebaskan tawanan-tawanan yang sejak zaman Abraham. Sekalipun mujizat sudah terjadi kan, sekalipun laut sudah terbelah, sekalipun tembok Yeriko sudah roboh, sekalipun roti mana sudah pernah diturunkan Tuhan, Daud sudah pernah mengalahkan Goliat, Henok naik hidup ke sorga, Elia, Elisa dan seluruh nabi-nabi bikin mujizat-mujizat yang hebat. Tetapi ketika Yesus masuk ke alam maut, ketemu semua di sini ngumpul semuanya. Karena belum ada yang bisa melawan kuasa iblis. Amin. Halo? Kristen harus ngerti ini. Kok di sini semua? Dulu kok bikin mujizat? Yes. Ayo berangkat. Yesus buka kunci maut. Yesus lepaskan tawanan-tawanan. Maka terbukalah langit waktu itu. Terbukalah bumi. Terbukalah pintu-pintuku. Itu salah. Saudara, jadi ada dua. Apakah Tuhan memilih kekuatannya dengan menyatakan kehebatannya seperti membelah laut? Dengan kehebatan menurunkan roti dari sorga? Tidak. Di salib Allah menunjukkan kekuatan salib itu ada pada kekudusan, ada pada kesucian. Allah ingin menunjukkan kekuatannya ada pada kerendahan hatinya. Amin. Sehingga Allah tidak perlu pamer. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
Ini jujur. Saya suka dengan doa Tuhan. Misalnya ada orang berdoa dalam nama Yesus, didoakan, tidak sembuh. Terus orang iman tuh. Misalnya ada hamba Tuhan berdoa, tidak sembuh, ya kasih. Sebab Tuhan mau berdoa. Nah itu jauh lebih berhikmat, lebih berkorban daripada dalam nama Yesus sembuh. Oh terima kasih Bapak Pendeta, sudah sembuh. Nah, gampang itu begini. Dalam nama Yesus sembuh ya, kau sembuh, kau sembuh. Besok jumpa di pasar, sembuh enggak? Enggak, Pak Pendeta, aku kurang iman kau. Enggak serius kau berdoa gitu kan? Masih sakit. Saya di penjara, banyak yang minta doa. Apa? Rata-rata di penjara itu sudah sakitnya gatal. Kan tidak mungkin galau kan? Apa dia tahu? Gatal. Kalau si Enos datang ke galau. Papa kemana? Di obat. Itu apa? Untuk orang RP. Apa obatnya? Sama. Gatal. Tidak saya doakan. Nanti kalau saya doakan datang lagi dia. Masih gatal. Gak perlu didoakan. Belikan aja kalpana. Campur antibiotik. Besok minggu depan tanya, sembuh? Sembuh. Kalau saya doakan orang kan gratis. Oh kayak pendeta kan orang sakit. Dalam nama Yesus. Tapi getar-getar. Sembuh! 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 Nah, kalau saya harus menggunakan duit, Pak belikan obatnya. Ada tuh yang langganan selalu matanya tidak berair, mungkin karena udah hadap dulu di penjara sampai nggak ada yang matanya. Selalu pesan sama saya, dia nggak pernah. Saya juga nggak mau doakan dalam nama Yesus Tuhan. Udah habis uangku beli infonya ini sekarang ganti Tuhan dalam nama Yesus, kasih air matanya. Saya ngomong gitu, pendeta air mataku udah habis. Ya saya belikan. Malah saya mau cari yang jumbo. Kalau ada yang isinya 1 liter untuk beli. Karena obat mata itu botolnya kecil saudara. Ya kan nanti habis. Ada nggak yang produksi obat air mata yang besar? Pakai selang gitu kan? Iya. Karena itu langganan saya. Data, mata, antibiotik, ya. Jadi saudara, perpuluhan yang saudara berikan kepada Tuhan juga sampai kepada mereka. Amin. Amin. Perpuluhan dari jemaat BPA juga mereka nikmati. Jadi mujizat. Oh, enggak mungkin uangnya saya simpan dalam Tuhan, uangnya itu aku doanya aja ya. Sini aku doakan. Dalam nama Yesus sembuh. Tapi Lazarus sedikit kan. Amin. Udah pulang. Hari itu saudara ada yang bengkak kakinya sampai gini dia ke gereja. Kenapa? Udah beli obat belum Pak? Udah ke klinik nggak mau orang tua ngasih obat. Ya saudara, saya bilang sini doakan. Dalam hati saya, ya bukan perlu doa dan kalau ini perlu obat. Saudara, minggu depan datang dia, saya kasih. Minggu depan datang dia udah kempes. Yang tadi nggak pakai sendal, sekarang udah mulai pakai sendal. Ya, akhirnya sekarang udah pakai sepatu. Amin. Dan sekarang udah pulang. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu tak lama, saudara. Hanya nunggu penyakitnya aja dari situ. Nah, aku mau baca Alkitab, tapi mataku ini Pak, itulah Pak, udah kena mata pencaharian, kena pula matamu lagi. Nah, berapa minusmu? Gak tahu Pak, udah minus berapa, udah semuanya minus.
Udah lengkap minusnya nih Pak Pendeta katanya. Ya sudahlah. Nah, aku cari minus yang paling berat nanti soal. Iya. Oh, saya nak sini, ku doakan matamu. Di mataku, mana matamu? Ya. Dalam nama Yesus, daripada uangku keluar Tuhan, matanya ini kau jamah Tuhan. Amin. Ya. Berapa? Saya tahu jadi nanya. Berapa lama? Udah. Pakai aja baca. Saudara, itulah hikmat. Makanya ketika Tuhan turun ke dunia, dia harus mati. Untuk mati itu tidak mendadak. Sudah dipersiapkan Yesus. Kalau dia hidup benar, kalau dia hidup kudus, itu artinya untuk disalibkan. Amin. Amin. Makanya kalau kita berbuat baik, orang tak puji, terpujilah nama Tuhan. Korbankan perasaan kita. Amin. Walaupun sudah baik, dibilang masih kurang baik, betul. Ya, dibilang itu sentuhan masih kurang baik. Ya, betul itu. Kalau udah baik, udah jadi korban dari kemarin. Jadi kalau ada orang bilang kita nggak baik, jangan tersinggung. Amin. Di arisan kami, dia itulah orang yang paling payah itu. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi udah ngerti tentang salib, amin. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Ada roti, ada anggur. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Siapa tadi yang tadi dulu? Pelayan perjamuan kudus, mari maju ke depan. Kita berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, saudara, memang kita tidak pantas jadi korban karena kita orang berdosa. Mungkin karena kita pernah jadi korban. Sebenarnya itu menjadi acuan kita untuk selalu belajar dari Yesus. Kalau Yesus jadi korban buat kita, memang karena dia persiapkan dirinya dengan kekudusan. Yesus itu hidupnya disucikannya, dikuduskannya supaya dia pantas jadi korban. Dan ketika dia jadi korban, dia pantas membayar semua dosa-dosa kita. Sekarang yang saudara perlukan adalah, seriuskah saudara menerima Yesus? Benarkah kita sungguh-sungguh menerima dia? Sekalipun dia tidak menyembuhkan penyakit kita, sekalipun dia tidak menambah rezeki kita. Karena hikmat yang kita terima hari ini adalah hikmat dari salib. Lepaskan saudara pujian syukurmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena memang kalau bukan Yesus tidak ada yang bisa menebus. Amal baik, perbuatan baik saudara tidak bisa menebus dosa saudara. Engkau lakukan satu kebaikan tidak bisa menghapus satu dosa. Tidak bisa. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Dia rawat kekudusan hidupnya. Dia jaga kesucian hatinya. Dia jaga kebenaran hidupnya. Hanya dengan tujuan untuk jadi korban di kayu salib. Saudara, siapa yang menerima Yesus? Engkau menerima darahnya. Engkau menerima tubuhnya. Siapa yang menerima Yesus? Engkau menerima jiwa pengorbanan itu. Karena iman Kristen
keselamatan kita lahir dari pengorbanan seorang yang sangat benar hidupnya. Bapa, di dalam nama Yesus, ampunilah ketidakbenaran kami. Ampunilah ketidaksucian hati. Hari ini kami menerima Yesus sebagai Tuhan yang sudah mempersiapkan dirinya sebagai korban, yang sudah mempersiapkan hidupnya sebagai korban dengan kekudusan dan segala kesuciannya, mencapai kemenangan, membungkamkan semua kuasa iblis, melepaskan tawanan-tawanan dari alam maut. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberkati kami hari ini dengan hikmat salib-Mu, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami lepaskan hari ini pengampunan. Ampuni orang yang bersalah kepada, atau minta ampun akan kesalahan. Lepaskan pengampunan dari hati kita. Bebaskan hati kita dari rasa dosa. Ikutlah Yesus. Terimalah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kuduskan anggur ini menjadi darah-Mu. Kuduskanlah roti ini menjadi tubuh-Mu. Tuhan Yesuslah yang hidup di dalam kami. Tinggallah di dalam kami. Haleluya. Amin.
betapa luar biasanya Tuhan mempersiapkan dirinya untuk disalib, bukan karena Yesus berani, bukan karena kuat mental. Banyak orang yang siap mati, banyak orang teroris siap mati, pembunuh bayaran siap mati, banyak orang siap mati. Tapi orang-orang yang siap mati ini orang-orang berdosa, orang-orang yang di dalam dirinya penuh dengan dosa. Banyak semua. Tapi Yesus, dia siap mati semenjak dia turun ke dunia dengan segala kekudusan, dengan segala kesucian, dengan segala kebenarannya. Itulah yang membuat dia siap untuk mati. Siap. Makanya satu hal yang saya percaya, orang yang suci hatinya pasti melihat Tuhan. Orang yang kudus hatinya, orang yang bersih hatinya, orang yang hidupnya seturut firman Allah, dia tidak akan pernah takut mati. Kalau saudara hari ini masih takut mati, itu karena dosa. Karena ada dosa yang membuat engkau takut. Tapi kalau ada orang yang siap, dia melihat waktu Tuhan mencabut nyawanya, waktu nyawanya kembali kepada Tuhan, dia siap kapanpun, dia siap dimanapun. Itu karena kesucian. Yesus 4 kali berkata, aku akan mati, aku akan mati. Dan dia tahu, karena dia sudah mempersiapkan kekudusan hidupnya untuk itu. Terima anggur ini, terima roti ini, berarti engkau hendak hidup suci di hadapan Tuhan. Seperti domba, seperti Yesus yang suci mengorbankan hidupnya. Itulah yang saudara terima hari ini. Angkat roti ke atas. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan dia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, terimalah roti ini. Angkatlah cawan ke tangan kanan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah cawan ini menjadi darah anak domba Allah, penebus dan penyelamat kehidupan kita. Amin. Mari bersyukur, terima Yesus dengan tulus, dengan segala kesuciannya, dengan segala kekudusan. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, terima kasih Elohim Yahweh, terima kasih Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih Yesus, tinggallah di dalam kami, hiduplah di dalam kami. Terima kasih Yesus, urapilah, penuhilah kami, jadikan kami anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kami akan mengembalikan persembahan kami. Tuhan, hidup kami adalah persembahan itu. Tubuh kami, jiwa kami adalah ibadah yang hidup, yang sejati. Kami serahkan kepada Tuhan, karena sudah ditebus dengan darah dan nyawa-Mu Tuhan.
dengan kekudusan yang tak ternilai. Di dalam nama Yesus, Engkau merubah kutuk jadi berkat, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang gagal Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung yang rugi. Di dalam nama Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terimalah persembahan ini Tuhan, yang kami berikan setulus hati kami, dengan sebersih hati kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Shalom. Baik Bapak Ibu, setelah selesai ibadah ini ada sedikit ucapan syukur berkat yang kita akan nikmati. Tetapi nanti kita makan di dalam aja, disiapkan di luar, nanti diantar ke dalam, jadi kita nggak kayak keluar, biar nanti beberapa orang aja yang jadi kali ini saya minta nanti anak-anak remaja, Mas Sandra, Rika, Marta, Tanya, Grace, nanti yang membawa makanan ke dalam setelah disiapkan di luar. Baiklah Bapak Ibu, kemarin saya lupa
ibu dan temannya Mbak apa mau bersaksi. Ya silakan Bu, sementara dipersiapkan berkat untuk kita nikmati. Nah, silakan maju ke depan Bu. Saya juga belum kenal, belum tahu juga namanya. Kemarin sempat cerita tapi tidak sempat tanya nama. Nah, sementara disiapkan kita tetap di dalam karena di luar orang berpuasa.